Tapi sebetulnya kata intelektual itu bukan kata yang tepat dalam urusan politik. Intelektual itu bebas gitu. Ada kata yang lebih kuat, inteligensia. Beda antara intelektual dan inteligensia. Inteligensia itu dia mengamati lalu memilih. Jadi kalau saya Mujahid memilih untuk makan, itu pekerjaan inteligensia. Keterangan lebih jauh ya sebelum kita beli ya. Kata inteligensia datang dari akar kata interlegere. Legere artinya dalam bahasa Latin membaca lalu memilih di antara bacaan itu. Anda pilih sekarang itu siapa yang harus diturunkan? Yang harus diturunkan adalah sebelah kiri. Kenapa? Fotonya miring. Jadi berbahaya. Kenapa dia miring? Mungkin karena gelisah gerak-gerak. Jadi dia mesti diturunkan supaya dibetulin, jangan miring. Karena kalau miring, yang belajar fisika tahu ini ada energi potensial. Mungkin dia jatuh, dan kita bisa hitung energi potensialnya adalah gravitasi dikali dengan jarak tuh. Jadi saya lebih aman ada di situ daripada di bawah dia. Ya gue kesini justru buat ketemu termu-termu, kok gak ada yang nongol. Ini kan mantan termu semua kali ya. Mana bocil-bocil istana yang memprovokasi bahwa Saiful itu bikin makar? Gue bocil-bocil. Sebetulnya dalam politik lebih berbahaya orang yang diam. Kalau yang sama dia masih baca, kita masih bisa baca pikirannya. Tapi yang diam beginian pasti sedang melakukan perencanaan. Kita nggak bisa baca. Bukan karena otaknya nggak bisa kita baca, tapi gelagatnya itu terhalang oleh publikasi tentang makar. Coba kita dalami dulu. Makar itu dari awal konstitusional. Kata konstitere di abad 14, ketika kata itu pertama kali muncul, terjemahannya adalah hak untuk membunuh raja. Jadi bukan sekedar menjatuhkan raja, belakangan menjatuhkan raja. Kata makar itu ditulis pertama kali oleh seorang yang namanya François Hotman, orang Prancis, dan bukan Hotman Paris. Dalam buku Franco Gallia. Jadi diputuskan secara ontologi bahwa membunuh raja itu justru tindakan konstitusional pertama. Gue jarang ngibul untuk hal yang serius. Nah, evolusi kata itu yang sekarang tidak dipahami oleh mereka yang melaporkan saya Mujahid. Bahwa kemudian makar itu dipakai di Inggris tidak untuk raja, ya karena di Inggris the king can go wrong. Maka yang dimakar itu di-impeach akhirnya dalam pengertian bahasa Inggris adalah menteri-menterinya. Apa artinya impeachment ketika kata itu pertama dipakai oleh parlemen Inggris? Membunuh menteri-menteri Henry III. Oleh siapa? Parlemen. Parlemen pakai pengadilan, nggak pakai pengadilan. Karena parlemen menganggap suara rakyat ada di dia dan dia nggak bisa menumbangkan raja, maka kaki tangan raja itu dipenggal satu-satu. Supaya apa? Supaya raja kehilangan legitimasi. Itu dasarnya kan. Jadi kata itu juga kata impeachment dibuat. Impedicare, impeachment. Kata pedicare artinya kaki yang ditahan supaya nggak kemana-mana. Kaki rajanya ditahan, kaki tangannya diputusin.
Jadi dari awal kata itu memang dimaksudkan untuk menumbangkan kekuasaan, dan itu legal. Kan jarang kita buka soal beginian kan, sehingga orang makar baik ngerti nggak, atau impeachment ngerti nggak? Karena coba kita lihat dalam perkembangan modern, kemungkinan 2 minggu lagi akan ada makar di Republik ini, ada kesulitan ekonomi. Masuk akal. Tadi saya baca berita di Straits Times, Purbaya, Menteri Keuangan, ingin mencekek Selat Melaka, seolah-olah Selat Melaka itu Hormuz. Tanda apa itu? Tanda kepanikan. Jadi satu saat dia bilang ekonomi baik, diterangkan tadi oleh Sudirman. Ngapain mau cekik Selat Melaka yang adalah milik dari Singapura, Malaysia, Indonesia. Lain dengan Hormuz itu cuma punya Iran. Dan kita tahu Malaka itu seluruh vessel pengangkut minyak Cina itu lewat di situ. Setiap hari ada 100.000 traffic di situ. Jadi coba Anda bayangkan kalau itu terjadi, Cina akan marah, Indonesia akan dimaki oleh Jinping. Tumbangin aja Presiden Prabowo, karena menghalangi pembuluh darah, menghalangi nasib rakyat Cina. Ngerti nggak si pura-pura banyak gaya ini? Coba. Kan itu soal kita di situ. Jadi kata makar itu muncul di dalam situasi orang mengalami kegelisahan. Diucapkan lewat bawah sadar. Saya pemujaan. Lewat bawah sadar artinya betul-betul disadari ya. Kali itu muncul orang merasa saya memang resah. Jadi potensi itu memang ada. Sekarang kita mau coba lihat tuh apa reaksi Presiden terhadap keputusan dari Purbaya untuk apa isinya dicekek gitu, di cokpoint, apa istilahnya, jadi cekek. Akan jadi kontroversi baru di Indo-Pasifik, karena Purbaya bingung buat cari uang buat nutup 800 triliun kebutuhan bayar utang sampai bulan Juni. Jadi kalau di Inggris nggak mungkin Prabowo itu jatuh kalau pakai prinsip dia adalah raja, dan presiden sebetulnya adalah derivat dari pikiran absolut abad 16, yaitu dia raja. Yang bisa di-impeach dalam pengertian Inggris adalah Purbaya. Ya. Kalau kita mau konsisten dengan logika konstitusionalisme, dia membahayakan negara. Ya saya senang ini forum MBG ini Pak. MBG artinya makar bergizi gratis. Ya bergizi makarnya karena dibicarakan, bukan diam-diam. Nah, enggak, saya udah ganti nama. Nah sekali lagi, kita mau upayakan diskursus ini dibuka habis-habisan. Karena itu mereka dia diam-diam, sebetulnya potensi makar dilakukan oleh orang yang diam-diam. Tinggal disurvei kan. Jadi bagus betul UIN mengambil isu ini untuk dibuka sebagai percakapan akademis. Tapi kita nggak perlu nuntut kebebasan akademis. Itu melekat di kita. Bukan sekedar hak. Kalau hak masih perlu diperjuangkan. Dia built in ketika kita menyebutkan I am an intellectual, I am academician. Ya udah selesai. Hak bukan. Adalah kewajiban negara untuk menghormati prinsip saya bahwa saya akademis. Maka saya bebas berbicara. Ya pasti dengan sendirinya menyebut akademis saya bebas berbicara. Dia tidak perlu menuntut negara melindungi kebebasan kita. Itu artinya kita tidak punya kebebasan. Kenapa kita mesti minta perlindungan negara? Tugas negara menghormati kebebasan saya, itu aja. Sama saya menghormati kebebasan negara untuk berbuat curang.
Sama. Dua-duanya telos dalam pikiran Aristoteles. Telos negara adalah berbuat curang. Telos akademisi adalah berbuat jujur. Biasa aja dalam hidup kan. Jadi nanti kita minta disurvei oleh Burhanuddin lewat indikator. Harusnya disurvei. Indikator artinya pertanyaan tentang indikasi berbuat kotor. Itu yang mesti kita tahu, siapa yang punya indikasi berbuat kotor. Minta survei ada indikator. Jadi teman-teman, kita tahu bahwa ada kegelisahan yang dipupuk oleh fakta-fakta yang kalau kita pakai ilmu sosiologi mestinya udah ada revolusi bahkan tuh. Semua variabel sosiologi tersedia kok. Hanya ada satu masalah, yaitu kepura-puraan kesopan santunan masyarakat politik. Pura-pura semua. Itu separuh dari kabinet itu. Setiap hari WA gue, gimana keadaan roh? Ya kenapa lu gak ngomong? Ya gak bisa kita ngomong bro. Jadi kita bisa tangkap kegelisahan itu pertama-tama ada di dalam rejim kabinet Prabowo. Yang saya hitung mungkin dalam 8 jam ke depan akan ada pergantian kabinet. Saya ingin. Ya ingin itu karena kita hitung, bukan secara statistik. Nah oleh itu kita tanya, kalau mau turunin presiden jangan diskusi politik, rapat politik kita bikin begitu. Jadi sekali lagi kita anggap aja bahwa suasana ini membuat kita menyatu akhirnya untuk kembali pada ide republikanisme. Ide bahwa kepatriotan itu dihasilkan oleh persaudaraan. Dan ini kesempatan yang bagus kita bicara di dalam kampus. Bahwa orang menganggap bahwa ya segala hal bisa dilakukan, bahwa politik is the, apa istilahnya, politik is the art of the possible. Makar itu impossible. Oh iya. Tapi begitu kondisi sosial memberi legitimasi, maka politik berubah dari the impossible menjadi the art of attacking the impossible. Tersedia seluruh variabel. Ini teman-teman, ada gejala hari-hari ini bahwa mereka yang panik pergi memakai hukum yang tidak mereka mengerti. Jadi kepanikan itu kembarannya adalah kedunguan. Kalau dia pintar, dia datang ke sini untuk dapat di UIN. Dan separuh dari opini publik kita dihasilkan oleh dengung-dengung. Sementara presiden dan kabinet tidak bisa membedakan mana public opinion, mana public relation. Istana itu mengolah public relation, dia nggak bisa baca public opinion. Politik membutuhkan public opinion, bukan public relation. Public opinion artinya presiden dipercaya oleh publik karena itu ada opini dari publik. Public relation artinya istana panik, negative impression pada presiden, dia bikin public relation. Itu humas doang. Nah ini hal yang saya ingin terangkan ini sebagai bagian dari partisipasi kita untuk menghidupkan kembali di argumentative society. Masyarakat yang mampu bertengkar dengan akal. Itu fondasi utama. Selebihnya adalah pilih siapa yang mesti diturunkan, kiri atau kanan. Jawabannya wallahu a'lam. Nah, kawan-kawan sekalian, acara halal bihalal itu didesain sebetulnya untuk lucu-lucuan, tapi entah kenapa pidatonya juga bagus-bagus. Tapi acara lucu-lucuan pun ternyata sudah membuat pemerintahan Prabowo gemetaran gitu.
nggak kebayang tuh kalau Profesor Saiful buat acara yang memang sungguh-sungguh gitu ya kan. Seperti apa yang terjadi. Jadi kita mau melawan pemerintahan yang katanya macam ini dengan melucu, itu dua membuat mereka gemetar. Penyakit apa sih sebetulnya yang terjadi di dalamnya? Saya nggak ngerti. Itu yang saya sebut tadi itu, ini pemerintahan dengan dukungan paling mewah secara politik sepanjang rezim reformasi ini terjadi. 82% dukungan di parlemen. Belum lagi tokoh-tokoh agama bolak-balik. Belum lagi relawan-relawan yang begitu banyak. Ditambah TNI Polri yang sangat solid. Ditambah lagi apa? Tokoh-tokoh mahasiswa. Kita kemarin diskusi ya, komunitas Ciputat di sana itu sedang berpikir ini kok mahasiswa Ciputatnya kok ini nggak keluar gitu, nggak bangkit. Tapi ini bukan mahasiswa Ciputat, cuma memang saya dengar informasinya banyak tokoh-tokoh mahasiswa itu sekarang yang sibuk menjadi petugas SPPBG kata dia, ikut-ikutan MBG kata dia. Ya ini bukan mahasiswa Ciputat, saya yakin ya, karena itu saja mahasiswa Ciputat itu lebih baik lapar daripada tidak bisa bersuara. Kami bisa tahan lapar 2 hari, tapi kami tidak bisa diam 1 hari. Dan kira-kira gitu ya. Nah itu mahasiswa Ciputat, Bu Rocky. Ya. Jadi lebih baik berbicara daripada perut kenyang gitu. Makanya saya nggak yakin lah ada orang mahasiswa Ciputat yang sibuk dengan MBG. Nah, kebetulan karena sudah tidak ada lagi aliran hukum tata negara, saya mau buat kita mengajak kita semua untuk melihat satu pasal di dalam Undang-Undang Dasar 45. Kita tafsirkan bersama aja sebagai orang yang sama-sama tidak punya background hukum tata negara. Saya bersyukur kalau tadi Fitri udah pulang duluan ya, kita dikoreksi. Tidak begitu maksudnya ya. Dan saya mau mengenai dengan cara saya sendiri. Bebas kan? Ya bebas dong. Bebas. Mahasiswa UIN itu boleh lapar 2 hari, tapi jangan suruh dia diam 1 hari. Nggak bisa ya. Ya kawan-kawan sekalian, Undang-Undang Dasar 45 pasal 7. Disebutkan di sana presiden wakil presiden memegang jabatan selama 5 tahun dan seterusnya. Lalu di amandemen ini sudah di amandemen maka muncul pasal 7A. Presiden dan wakil presiden dapat diberhentikan dalam masa jabatannya oleh MPR. Dia kalimatnya ini dapat diberhentikan. Dapat diberhentikan oleh siapa? Oleh MPR. Jadi salah satu mekanisme penjatuhan presiden ini dilakukan oleh MPR. Kalau MPR yang melakukannya, berlakulah pasal-pasal berikutnya. Harus ada dulu interpelasi, harus ada dulu hak angket, harus diuji dulu pendapatnya ke Mahkamah Konstitusi, lalu begini. Terakhir adalah, ya kan, pengambilan kesimpulan apakah presiden melanggar atau tidak. Dan itu tidak ada syaratnya kalau presiden dianggap melakukan hal-hal yang bertentangan dengan undang-undang. Menurut DPR, menurut MPR, clear di sini ya. Jadi dapat diberhentikan itu konotasinya ke forum formal yang bernama anggota MPR. Itu pasal 7A. Lalu kita lanjut ke pasal 8-nya. Ini yang paling menarik nih. Jika presiden mangkat, diberhentikan atau tidak dapat melakukan kewajibannya dalam masa jabatan, ia digantikan oleh wakil presiden sampai habis masa jabatan. Ada 3 di situ. Mekanisme presiden tidak lagi dapat menjabat karena 3 hal. Pertama, dia mangkat alias meninggal dunia. Yang kedua, berhenti. Dan yang ketiga, diberhentikan. Kalau yang ketiga ini kembali merujuk ke pasal 7. Nah, itu dilakukan dalam proses formil oleh DPR dan MPR. Lalu, di mana pertanyaannya relevan?
disampaikan oleh Profesor Saiful. Kalau DPR-nya nggak mau menggunakan pasal 7, sementara rakyatnya melihat ini ada sesuatu yang sangat salah dalam pengelolaan berbangsa dan bernegara, apakah harus menunggu DPR-nya bergerak dulu baru mengatakan supaya presidennya diganti? Maka oleh konstitusi diberi kesempatan, berhentikan saja. Dan itulah yang terjadi pada peristiwa 98. Jadi tidak melalui proses DPR, tapi melalui proses rakyat yang bergerak, Soeharto menyatakan berhenti sebagai presiden. Kalau dilihat dari sini, rakyat bisa memberhentikan presidennya tanpa melalui proses di DPR dan MPR, dan itu tidak disebut dengan impeachment tidak disebut makar di dalam konstitusi. Ini ya, Bung Rocky ya. Ke depan kita berharap Bung Rocky memimpin rakyat Indonesia. Bung Saiful sudah membuat provokasinya, Bung Rocky ambil alih komandonya. Sekarang dong, kita sudah nggak tahu lagi usia ini, bro. Kita sudah nggak tahu lagi usia kita, ya kan? Nah, oleh karena itulah menyatakan Profesor Saiful melakukan tindakan makar. Itu artinya karena mereka menganggap Profesor Saiful anggota DPR. Kalau anggota DPR turun di jalan meminta presiden turun, ya tidak sesuai dengan konstitusi. Yang harus pakai DPR untuk meminta presidennya turun. Tapi kalau rakyat, bagaimana? Ada bisa turunkan sendiri. Sesuai dengan pasal 8 Undang-Undang Dasar 45 yang menyatakan presiden dapat dimakzulkan karena 3 hal. Pertama adalah karena memang itu kondisi alam sendiri, kondisi dirinya sendiri mangkat. Yang kedua berhenti, dan yang ketiga adalah diberhentikan. Jelas ya kawan-kawan sekalian. Oleh karena itu kawan-kawan masyarakat jangan takut. Kemarin ada demonstrasi besar-besaran di Kalimantan Timur kan. Itu makar nggak makar, karena mereka mempergunakan pasal 8 ayat 1 ini yang menyatakan kepala daerah juga dapat berhenti. Clear ya? Oleh karena itu mari kita rayakan kebebasan akademik ini untuk tetap menuntut sebuah pemerintahan yang lebih baik dan lebih benar sesuai dengan amanah reformasi, dan kita tidak akan pernah berhenti untuk menyuarakannya sekalipun diancam dengan pasal makar. Maju terus Profesor Saiful, kita akan menunggu Rocky Gerung akan memimpin perubahan ini ya. Sehingga dengan begitu kita mendapatkan sesuatu yang ideal dari demokrasi kita. Dan assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.